Saya barusan Andi Gumala memperhatikan dengan seksama highlight yang baru kita tampilkan tadi, berharap sebenarnya hasilnya berubah. Berbanding Jadi terbalik Indonesia ya. mencetak gol, Irak yang kalah begitu. Jadi mimpi kita untuk melaju ataupun berlaga di Piala Dunia 2026 masih ada. Memang manusia boleh bermimpi, Iya. tapi takdir berkata lain. Betul, bijak sekali ya untuk menghibur diri Sedih, karena sudah begadang sedih, tapi udah begadang. ternyata Maka ini kalau dihapus makeup mata masih bengep. aneh. Udah begadang, nangis lagi kalah Indonesia lawan Irak tadi pagi, ya kan? Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio karena meskipun kita kalah, mungkin sama dengan netizen, supporter, unek-uneknya mari kita tumpahkan sekarang nih. Pas banget nih, ada sosok yang memang dicari-cari sama netizen di pagi hari ini yang hadir di studio TCI. Iya, sudah ada di sini Bung Tommy Welly atau Bung Towel. Selamat pagi, Bung Towel. Pagi Mala, Pagi, Lipus, pagi. Kemudian ada juga Bang Andi Bahtiar Yusuf, pengamat sepak bola juga. Selamat pagi. Pagi, Bang Ucup. Pagi. Jadi Andi Gumala, mau dipilih yang mana dulu? Sebentar, kita tahan dulu Oke. karena kita mau tahu bagaimana situasi yang menyaksikan langsung nih di Oh, Jeddah Arab iya. Saudi. Ada WNI di Arab Saudi, Mas Lukman Hakim yang tadi baru saja menonton di stadion. Selamat pagi waktu Indonesia, Bang Lukman. Selamat pagi waktu Arab Saudi ya, di Saudi jam 3 pagi. Ya, di sana jam 3 dini hari nih Ya, ada di perbedaan Arab jam. Saudi. Beda satu, ya. Bagaimana, Mas Lukman? Ya, Pasca sebelumnya nonton saya dan mengucapkan terima harus kasih. menelan kekalahan timnas. Ya, terima kasih Mbak Malah ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada TV One atas kesempatan ini. Dari Jeddah, saya Ahmad Lukman Hakim, mahasiswa Universitas King Abdul Aziz, juga ingin mengirimkan salam hangat dari kami para diaspora Indonesia di Arab Saudi. Tentunya kami para diaspora selalu menantikan laga demi laga dari timnas Indonesia untuk bisa masuk ke ajang Piala Dunia. Dan semalam kita menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Irak di King Abdullah Sport City Stadion Al-Inma, yang merupakan stadion dan lokasi yang sama ketika timnas berlaga melawan Arab Saudi 3 hari yang lalu ya. Tentunya Mbak dan Mbak Mala dan Mas Philips ya, kalau kita lihat pertandingan semalam itu dimulai pukul 22.30 waktu Saudi, lebih telat 2 jam dari pertandingan sebelumnya melawan timnas Arab Saudi. Namun demikian, semangat penonton Indonesia benar-benar luar biasa. Tribun Indonesia penuh sesak dan sangat jauh lebih ramai ketimbang tribun pendukung Irak yang masih banyak kosong. Banyak diaspora Indonesia datang dari berbagai kota seperti Mekah, Madinah, Riyadh, dan kota lainnya. Bahkan banyak sekali rombongan jemaah umroh Indonesia yang hadir khusus untuk memberi dukungan langsung, mengimplementasikan syiar Hubul Waton Minal Iman dengan hadir langsung mendukung timnas kita di Stadion Jeddah. Jadi suasana pertandingan tadi malam betul-betul seperti miniatur Indonesia di tengah kota Jeddah. Oke. Yang menariknya Mbak, kalau kita bandingkan dengan laga sebelumnya melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober, yang mana pada tanggal 8 Oktober ketika timnas melawan Arab Saudi banyak sekali kendala seperti gate stadion yang masih ditutup di detik-detik menjelang pertandingan, sehingga supporter Indonesia terpaksa menerobos gate stadion. Tapi malam ini situasi malam ini jauh lebih tertib dan sangat kondusif. Oke. Kali ini gate stadion dibuka lebih awal, arus masuk lancar, pengaturan penonton jauh lebih baik. Artinya ada perbaikan nyata dari penyelenggara dan pihak keamanan Arab Saudi, Mbak. Nah, tentunya juga ini setelah banyak laporan dari otoritas Indonesia di Arab Saudi ya, dari KJRI, dari KBRI ya, agar tidak terjadi lagi upaya mempersulit supporter Indonesia untuk menuju main arena. Sehingga alhamdulillah semua supporter timnas tadi malam bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Seperti itu, Mbak. Baik, Lukman. Salah satu yang cukup menarik di momen pertandingan antara Indonesia melawan Irak adalah di mana salah satu supporter ataupun mungkin supporter Indonesia juga melakukan pelemparan botol ke dalam lapangan. Mungkin Lukman juga bisa ceritakan sebagai salah satu penonton yang hadir di sana juga, sebenarnya apa yang kemudian memicu atau mematik para supporter Indonesia untuk melemparkan botol-botol minuman ke area lapangan seperti itu? Ya, kalau pemicunya tentunya karena ketika babak awal sama-sama tegang ya kondisi dan situasi antara supporter Irak dan Indonesia, sama-sama bersih tegang karena kondisinya skornya masih 0-0 di babak pertama.
lalu terjadi di babak kedua menjadi 1-0, dan tentunya juga ada beberapa keputusan wasit yang memang sempat menimbulkan perdebatan di tribun. Ada beberapa momen yang dianggap merugikan Indonesia, namun secara keseluruhan pertandingan tetap berjalan dengan aman dan tertib, dan tentunya para supporter Garuda Indonesia tetap sportif sampai akhir, Mas. Iya, supporter Garuda tetap support sampai akhir, namun memang hasilnya asa kita ke Piala Dunia ini harus pupus. Bagaimana reaksi pecinta sepak bola di sana setelah dikalahkan oleh Irak dan juga sebelumnya Arab Saudi? Iya, tentunya kita bisa melihat dari ekspresi wajah para supporter Garuda Indonesia ketika keluar dari stadion, ya harus menanggung kekalahan ini. Namun bagi kami para diaspora, pertandingan ini bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga tentang kebanggaan nasional dan rasa persaudaraan. Tentunya ketika kami melihat bendera merah putih berkibar di Stadion Jeddah dan mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Saudi Arabia, itu semua momen yang sangat mengharukan dan berharga bagi kami para diaspora Indonesia di Arab Saudi. Baik, terima kasih Mas Lukman. Nanti kita kembali lagi ke Anda, jangan kemana-mana. Tapi kita ngobrol dulu dengan narasumber yang sudah ada di studio. Tadi di sana, Bang Yusuf, Bang Towel, ini WNI di sana kecewa. Keluar dari stadion dengan perasaan sedih begitu. Bagaimana Anda melihat pertandingan dini hari tadi? Bang Yusuf dulu mungkin. Saya melihat pertandingan semalam berbeda ya dengan pertandingan ketika kita lawan Saudi. Tadi saya jalan ke sini juga, driver yang bawa saya bilang seneng lihat pertandingan semalam karena kita jauh lebih menekan, lebih agresif, dan mungkin beberapa hal lebih menyenangkan lihat tim kita seperti memberi harapan. Tapi memang hasil akhir tidak berpihak ke kita. Dan kalau dilihat, kalau menurut saya memang mungkin materi pemain yang kita punya memang cuma segitu aja. Kita udah cukup banyak impor pemain pun masih kurang. Jadi harusnya satu hal yang harus kita jalankan ke depan, ya kita mulai lagi dari nol, pembinaan dan segalanya. Karena memang pada akhirnya kita tidak bisa melulu bergantung pada pemain-pemain diaspora ini. Pemain yang ya Zylstra atau siapapun, HY segala macam yang sekarang ada. Kita perlu regenerasi, perlu pemain baru, perlu pemain yang lebih mudah kita akses juga untuk jadi tulang punggung tim nasional selanjutnya. Abis ini kan udah habis nih Piala Dunia, masih ada Asian Cup 2 tahun lagi kalau nggak salah. Dan kita harus mau lihat ke depan lah, bukan cuma hari ini. Tadi pagi saya lihat Rizky Ridho udah dikata-katain dah oleh pendukung timnas. Entah pendukung timnas, entah orang-orang yang baru FOMO kemarin nonton bola kali ya. Karena apa ya, kalah menang dalam pertandingan sepak bola itu biasa kan sebenarnya. Cristiano Ronaldo semalam juga gagal penalti tuh. Saya nggak yakin orang Portugal ngata-ngatain dia. Tapi memang seperti itu gitu. Pertandingan olahraga, sepak bola, ada kalah, ada menang. Semua orang harus siap bisa menerima kekalahan. Tapi Bang Ucup sendiri melihat hasil di pertandingan melawan Irak ini, jadi ada di sisi mana? Apakah memang juga salah satu yang merasa cukup puas melihat pertandingan malam tadi, atau memang masih ada yang, wah masih kurang nih kayaknya untuk diperbaiki begitu? Untuk dibilang puas susah juga ya, nggak ada sih ukuran puas. Kita pasti pengen menang soalnya, tapi kita kan kalah. Untuk lebih baik lagi, karena menurut saya ya kita memang materi terkuat kita cuma ini aja. Bahkan ketika saya lihat kita kan terus rekrut pemain baru untuk timnas kita ya, naturalisasi. Dan mungkin stok emang udah habis. Tapi kan hasilnya melaju ke putaran 4 kualifikasi zonasi. Ya putaran 4 karena sistem kualifikasinya sampai 4 sampai 5. Biasanya kan cuma 2-3, 2-3. Bahkan biasanya di putaran pertama juga sudah keteteran. Benar, maksudnya biasanya kan kualifikasinya tidak sepanjang ini. Karena jumlah peserta Piala Dunia dari Asia ini ada 8. 8,5 sampai 9, satu lagi kan. Biasanya kan cuma berapa sih? 4 ya? 4-3, 4-3. Artinya memang putarannya ada penambahan ini. Artinya menurut saya terminologi putaran 4-5 itu kan dibikin oleh sistem yang karena lebih panjang prosesnya. Dulu persamaan ini adalah tahun 85 ketika kita nyaris lolos ke 86. Itu masih 2 pertandingan lagi. Karena yang kita menang dengan Korea, kita kan berhadapan dengan Jepang yang waktu itu ngalahin Hong Kong kan gitu. Itu pun cuma 2 babak. Jadi sampai 4 yang baru sekali ini. Jadi maksudnya apa ya, melaju sejauh inilah mungkin. Sedekat ini ke Piala Dunia. Tapi apakah ada proses perkembangan menuju ke yang lebih baik atau seperti apa Bang Ucup? Kalau proses nggak ada lah. Kita semua tahu pemainnya kan instan semua.
tim nasional kita kan seperti klub. Setiap kali mau ada pertandingan baru, selalu akan ada pemain baru. Ya. Saya yakin lawan kita nggak bisa ngecek cara main Emiliano Zylstra misalnya. Jonathan misalnya, atau siapa Romeni. Karena kan videonya nggak ada. Karena nggak pernah main di timnas kita sebelumnya. Selalu ada pemain baru yang datang. Kan caranya instan, kita semua tahu. Dan kita semua mengamininya, karena semua bilang kita pengen ke Piala Dunia tahun 2026. Jadi kalau caranya ya enggak lah. Cara sepak bola nggak seperti itu, cara olahraga nggak seperti itu. Oke, Bung Toel, kalau Anda melihat hasil 0-1 yang menghasilkan kemenangan Irak, apakah itu betul-betul karena efektivitas tim Irak atau memang timnas kita ini punya kelemahan fundamental, padahal kan dari awal permainan kita lebih dominan, lebih agresif begitu. Bahkan 45 menit babak pertama juga Indonesia mampu mengimbangi Irak begitu. Khusus pertandingan kedua ini ada perubahan, ada peningkatan permainan. Jadi sebetulnya sih ada harapan tadi di babak pertama. Hanya momentum peningkatan permainan itu nggak bisa dieksekusi. Nggak bisa dieksekusi jadi sebuah kemenangan. Kenapa kita kalah? Sebetulnya kita nggak harus kalah di pertandingan lawan Irak ini. Jadi kita lihat bahwa kualitas Irak tidak jauh-jauh amat. Hanya kemudian ada sebuah, menurut saya sih ada momentum kecerobohan yang memang jadi situasi awal dari gol ke gawang kita. Jadi situasi pertandingan di level seperti ini, split decision aja. Keputusan-keputusan kecil yang salah, kecerobohan kecil yang salah bisa jadi pembeda gitu loh. Pertandingan tadi keputusan yang salah apa, Bung? Overall sebetulnya semua pemain hampir bermain baik. Saya ambil overallnya dulu. Tapi tadi ada momen, karena saya nggak mau jatuh gini loh. Rizky Ridho main bagus sebetulnya. Tapi ada momen dia kehilangan bola di sepertiga wilayah kita. Yang kita pikir dia mau back pass ke penjaga gawang sebagai sebuah cara yang paling praktis, paling simpel, paling aman. Tapi dia coba tekuk. Kecurilah tuh bola. Jadi sebuah tekanan balik di daerah area penalti kita. Dan dilalahnya pemain Irak bisa melakukan sebuah gerakan yang bagus, cari ruang lalu melepaskan syuting yang bagus gitu loh. Jadi yang saya maksud adalah dalam sebuah pertandingan di level seperti ini, sebuah perbedaan kecil itu yang akan jadi pembedaan gitu. Bahkan perbedaan juga ditunjukkan oleh Patrick Kluivert yang langsung menurunkan susunan pemain starting 11-nya yang terbaik, artinya inilah skuad terbaik Indonesia saat ini. Kalau melihat sendiri Bung Toel, evaluasi dari Patrick Kluivert dari melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak seperti apa? Kalau peningkatan ada, makanya kan ada perubahan dari sisi mentalitas, dari sisi permainan ada. Tapi yang apa tadi terbaik, saya nggak bersepakat dengan yang terbaik. Ya, Eliano Reinders, oke lah saya paham bahwa secara positioning, secara pergerakan dia tahu pergerakan, tapi sebagai pemain depan dia nggak punya apa-apa untuk ketika dapat momentum Anda bisa eksekusi menghabisi, nggak ada. Instingnya nggak ada. Nggak ada. Mauro Zylstra, nggak ada daya ledaknya. Untuk ukuran pemain naturalisasi nggak ada daya ledaknya. Saya bukan tidak mengapresiasi ya bahwa sampai sejauh ini babak 4 ini adalah pencapaian yang paling jauh, paling tinggi, paling besar lah. Yang kalau kita bilang, kalau sistem kualifikasi kan beda-beda. Tapi kalau positioning yang mirip, yang hanya tinggal 2 lawan lagi, kan saya bilang 85. Nah itu, kita udah jadi sekian lama kan, sekian lama kita yang terjauh lah sekarang ini. Jadi itu kita apresiasi. Cuma kalau Anda tanya tadi, apakah ini yang terbaik? Saya tidak bersepakat dengan itu. Berarti karena Zylstra tadi contoh yang menjadi solusi ketika Romeni cedera. Buat saya untuk ukuran striker ya oke lah dia muda. Nggak ada daya ledaknya. Artinya, apakah Patrick Kluivert di pertandingan melawan Irak ini masih dalam tanda kutip mencoba strategi untuk menghadapi Irak? Kalau memang ini bukan suatu strategi yang terbaik yang diturunkan oleh Patrick Kluivert. Tapi Bung Toel dijawab sesaat lagi ya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi Pemirsa.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan tadi ke Bang Toel yang masih menggantung. Bang Toel sendiri melihat bagaimana kemudian keputusan yang mungkin diambil oleh Patrick Kluivert menghadapi Irak, apakah memang starting line up yang kemudian diturunkan dan dimainkan ketika melawan Irak yang mungkin jauh berbeda ketika melawan Arab Saudi merupakan starting line up terbaik begitu? Perubahan pasti nggak bisa dihindari. Makanya sebetulnya sih ada dua sisi. Ketika Sayuri dihujat, Mark Beckham, maka otomatis pilihannya Kluivert makin berkurang. Dan betul aja tadi kan, ketiga pemain yang dihujat itu nggak ada di DSP, bahkan termasuk dengan saudara kembarnya Yance. Jadi 4 udah pasti hilang itu. Plus Egy sama Reza kan, kiper, nggak ada. Jadi pilihannya makin sulit gitu loh. Disitulah kematangan kita sebagai katakanlah yang mencintai bola di fase seperti ini penting. Makanya kan poin saya kan kemarin banyak yang dipotong. Satu kali kita memuji luar biasa Yaakob Sayuri ketika lawan Bahrain, lawan Cina. Begitu ada salah sekali, salah 2 kali hujatan yang datang. Sama kayak tadi, saya sangat hati-hati sebetulnya, saya nggak mau sebut momen tadi kecerobohan gol itu. Karena Rizky Ridho main bagus, bener. Betul. Cuma ada satu momen yang saya bilang, di level seperti ini, split decision. Kebetulan dia tadi. Apakah misalnya Izes nggak lakuin kesalahan? Di yang gol pertama Arab aja, Izes lakukan kesalahan, karena dia ambil sekali kan. Jadi setiap pemain mungkin lakukan kesalahan. Cuma bagaimana kita menilainya, itu penting. Karena tim ini kan akhirnya menurut saya sih ada kerugian. Contoh di winger tadi, Reinders main. Kalau Yaakob dalam kondisi psikologis dan mental yang bagus, mungkin dia jadi opsi. Yaakob Sayuri untuk mengisi posisi Reinders. Yang kemudian di babak kedua diganti oleh Emiliano Jonathan kan. Lalu apa yang terjadi bedanya antara Reinders dan Jonathan? Emiliano mungkin bagus, cuman ini butuh mentalitas. Dan saya merasa bahwa waktu dia menggantikan masuk sebagai diharapkan bisa mengubah gaya dari Riano Reinders ke Emiliano, itu nggak muncul. Berarti kan bisa jadi kita menduga ini faktor mentalitas di pertandingan seperti ini. Tetapi opsi udah berkurang kan? Opsi pemain yang bisa dimainkan berkurang karena situasi itu. Bung Toel juga melihat nggak sih kalau meskipun ini pemain-pemain naturalisasi, tapi mungkin belum punya mental winning team begitu? Di level ini kan boleh dibilang semua nggak ada yang punya pengalaman di level ini. Yang tinggal 1 langkah lagi ke Piala Dunia. Betul bahwa mereka semua pasti menginginkan ke Piala Dunia. Iya nggak? Karena itu juga sebagai sebuah banggaan, reputasi. Nilai mereka juga bisa naik. Iya kan? Nilai mereka bisa naik. Tapi mereka juga nggak punya pengalaman seperti ini. Dan di level Asia kan ketat juga perbedaan-perbedaannya. Bahkan seharusnya momentumnya tadi kita harus dapat. Cuma enggak kan? Nah saya juga catat. Ini kan belakangan nih rame nih. Mau yang Justin Hubner lah. Mau yang podcast lah. Jujur saya agak heran gitu loh. Kok setelah kalah dari Arab ada yang podcast gitu kan. Lalu Jumat malam saya baca berita tim manajer Sumarji membeberkan situasi perdebatan. Lalu dia juga menyampaikan preferensinya soal 3 back. Dia kan tim manajer. Terus terang aja. Saya menganggapnya ini komunikasi atau informasi yang tidak wise dia ungkapkan sebagai tim manajer. Berarti suasana ruang ganti juga bermasalah. Makanya dengan indikator seperti itu, bahkan seorang tim manajer mengungkapkan hal-hal seperti itu, kan Anda kalau jadi tim manajer, suasana itu kan bagian dari tanggung jawab Anda kan. Situasi back office dikasih tahu. Kan nggak usah penjelasan seperti pada akhirnya kan keputusan pelatih. Iya di mana-mana urusan teknis urusan pelatih gitu. Itu kan sesuatu yang sudah normatif. Siapapun tahu gitu. Tapi pertanyaan saya atau keheranan saya adalah itu tadi tuh, ada yang podcast kok boleh. Ada pernyataan dari tim manajer, situasi perdebatan, line up pertandingan pertama, lalu preferensi dia yang 3 back. Kenapa bisa muncul ke permukaan seperti itu? Kan tugas dia sebetulnya untuk menjaga iklim kondusif di tim itu. Bang Ucup sendiri melihatnya keheranan yang sama dengan Karena soalnya apa? Tadi sempat Filipus bilang apa? Coba-coba segala macam. Itu framing loh. Bagaimana mungkin di level seperti ini pelatih head coach tim nasional coba-coba eksperimen. Itu kan sebetulnya kata-kata framing. Kenapa itu framing?
Karena kita menilai sesuatu, menganalisis sesuatunya tidak dengan kejernihan, tetapi dengan situasi keruh sentimen masa lalu. Mungkin coba-coba itu dalam artian kata coba-coba karena sejauh ini kita melihat begitu formasi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert ini begitu fluktuatif. Artinya mungkin tidak dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Tidak ada sangat jarang untuk menemukan atau melakukan menerapkan formasi yang sama seperti itu, Bung Toel. Formasi sama itu apa misalnya? Misalnya menggunakan 4 back atau mungkin formasi yang menggunakan 3 back atau seperti itu. Formasi-formasi seperti itu artinya mungkin tidak pakem. 3 atau 4 kan sebetulnya opsi. Oke. Variasi kan. Ya. Tergantung filosofi, prinsip, game plan yang dia mau mainkan di pertandingan itu. Ya. Waktu September persiapan terakhir uji coba kan mainnya 4. Betul. Izes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Rizky Ridho waktu Taiwan, Izes, Kevin Dick. Tapi saya udah menduga, berarti punya 2 pilihan center back, Izes, Kevin Dick, Izes, Rizky Ridho. Sebetulnya kalau kita seneng ngamati bola kelihatan di situ, dan saya udah bilang Calvin Verdong main sebagai gelandang, dan betul kan? Gitu. Mungkin, yang beda kan kadang di depan aja. Ya. Mungkin tanggapan Bang Yusuf? Saya setuju sih, emang seperti ada framing bahwa semua orang nggak mau disalahkan di situasi ini. Maksudnya ini kan situasi back office lah. Ada manajer tim yang mimpin, yang membawa tim ini pergi ke sana, lalu tiba-tiba bercerita bahwa dia tidak setuju dengan keputusan pelatih, gitu ya. Pilihan pemain, ini bukan pilihan terbaik. Kenapa harus diungkap? Kenapa harus diomongin gitu? Dan kemudian kan ini bukan puncak sih. Sebelumnya ada pemain yang bilang kita semua tahu siapa yang layak di lapangan. Begitu ya. Ya gini lah, kalau saya punya pegawai kayak gitu saya pecat langsung kan. Ya semua kan juga begitu. Kita cerita ada di TV One misalnya kan pasti kita dipecat semua, nggak di calling lagi nih berdua kali. Maksudnya kan ada aturan yang tidak tertulis tapi dan itu kode etik. Common sense ya. Common sense kan. Nah juga kalau kita bilang formasi coba-coba, Kluivert pasti nggak coba-coba. Pilihan pemainnya emang cuma itu aja. Dan dia percaya pada Klok kemarin, yang ternyata salah. Sekarang tadi Toel udah bilang, saya juga jadi ingat kan, Miliano Yonatan ini belum pernah main di timnas kita kan sebenarnya. Silstra juga belum pernah main di timnas kita. September aja uji coba. Ya uji coba, tapi maksudnya di pertandingan resmi belum. Kan tekanan di atas lapangan pasti beda. Jadi kita juga lihat bedanya dia main hari ini dengan bedanya dia main ketika lawan Taiwan kemarin dan Lebanon. Jadi memang pilihan pemainnya tidak terlalu banyak. Kalau Bang Ucup melihat keputusan taktis dari Patrick Kluivert ini banyak pengaruhnya terhadap hasil dini hari tadi? Kalau di pertandingan antara pertama dan kedua, iya jelas kita sudah lihat. Kita cuma nggak punya momentum untuk bisa bikin gol aja. Kita neken terus, tembakan ke arah gawang kita praktis sedikit sih. Tapi memang kita nggak punya momentum. Ya kita nggak punya striker yang betul-betul mematikan lah di pertandingan tadi. Tapi secara permainan udah ada di tracknya sebenarnya, dan saya nggak yakin ini coba-coba. Pilihannya emang cuma itu aja. Tapi kenapa lini depan kita itu begitu tumpul sehingga tidak bisa dikonversi menjadi gol ya? Jawabnya nanti, kita jeda dulu di Apa Kabar Indonesia. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, mungkin kita menyapa dulu ya, Mas Lukman Hakim masih tersambung. Mas Lukman masih tersambung? Iya Mbak Mala. Iya, Mas Lukman. Mungkin kita ingin tahu juga bagaimana respon pecinta sepak bola di sana, diaspora Indonesia, mengenai pelatih Patrick Kluivert pasca kekalahan yang dialami oleh timnas kita. Ya, apakah memang masih memiliki harapan yang besar dari Patrick Kluivert atau seperti apa, Mas Lukman? Ya, tentunya kami sangat mengapresiasi ya perjuangan perjuangan hingga titik darah penghabisan lah istilahnya memperjuangkan timnas Indonesia sampai detik ini ya, sampai pertandingan semalam. Kita juga mengapresiasi segala upaya dan usaha dari timnas kita. Tentunya kami sebagai supporter dari diaspora Indonesia di Arab Saudi tentunya masih selalu optimis ya, dan kita juga akan setia untuk selalu mendukung timnas Garuda Indonesia, apalagi ketika bertanding di Jeddah. Dan tentunya ada fakta yang menarik juga nih Mbak, kenapa
kita diaspora Indonesia selalu semangat dan tertarik menyaksikan pertandingan timnas di Saudi Arabia, tentunya juga karena tiket resmi menonton bola di Jeddah ini sangat murah sekali, dari 7 rial atau 32.000 rupiah hingga 30 rial atau sekitar 135.000 rupiah. Seperti itu. Jadi tentunya ini salah satu alasan juga diaspora Indonesia sangat semangat untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Terima kasih Mas Lukman. Selalu kita diaspora menyaksikan timnas di Arab Saudi ketika bertanding. Terima kasih Mas Lukman untuk penjelasannya. Saya melanjutkan ke Bang Ucup terlebih dahulu. Bang Ucup, memang tidak sejauh ini PSSI selalu menggaungkan bahwa tidak ada target lolos ke Piala Dunia untuk Patrick Kluivert semenjak ditunjuk sebagai pelatih. Tapi sebagai pencinta bola juga melihatnya apakah ini salah satu bentuk tanggung jawab yang harus diambil ketika Indonesia, saya tidak bilang mundur, tapi tanggung jawab yang diambil setelah Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 gitu. Tanggung jawab yang diambil apa ya? Memang tadinya kita ditarget berubah sih. Seingat saya katanya 2026 ini lolos ke Piala Dunia. Lalu kemudian katanya 30. Ya. Lalu kemudian seingat saya sih di media juga tertulis semua bahwa Kluivert diminta untuk bawa kita ke Piala Dunia. Lagi pula kan logikanya mengganti ST di tengah jalan, ya, karena tadi dikonfirmasi sama Bung Toel bahwa pencapaian lagi nggak bagus, diganti di tengah jalan, artinya kan pengen hasil terbaiknya ke Piala Dunia. Lalu kemudian terus rekrutmen terus kan pemain timnasnya. Menurut saya targetnya sebenarnya ke Piala Dunia. Ketika gagal aja nggak dibilang ke Piala Dunia, jadinya apa ya, tanggung jawabnya yang paling telak sebetulnya. Kalau untuk Patrick Kluivert sendiri sih, saya nggak bilang mundur ya, tapi karena kan baru sebentar juga dia. Harus ada tempat dia membuktikan sesuatu, tapi kita semua melihat bahwa sebenarnya kemampuan dia sebagai seorang juru strategi nggak oke-oke banget. Kita sering lihat di situasi di lapangan gitu, yang kita tonton di TV lah paling nggak, bahwa Kluivert tidak mampu memecahkan persoalan di babak kedua gitu misalnya. Tadi Zidane Iqbal waktu diwawancara di TV tadi dia bilang di ruang ganti dia diminta masuk di babak kedua, dan kita akan melakukan perubahannya ABCD. Nah itu yang kita dapatkan hasilnya. Saya nggak yakin itu dilakukan oleh Kluivert gitu. Sepertinya sih begitu, dan komunikasinya juga nggak terlalu banyak kan. Kita tidak melihat perintah-perintah komando yang dilakukan oleh Kluivert, tapi Kluivert kan selalu lalu nutup mukanya pakai anduk terakhir tadi. Bung Toel bagaimana? Apakah masih mempertahankan Kluivert untuk masa depan timnas? Saya kan bukan exco. Jadi tidak dalam posisi mempertahankan, tidak. Tapi kalau evaluasi harus. Kalau kita, buat saya kejernihan penting dalam menilai sesuatu supaya tidak emosional. Tapi kecuali semangat kita harus cari kambing hitam, ya pasti ke sana munculnya. Cuma maksud saya, kita nggak lolos ke Piala Dunia itu faktornya bukan cuma Kluivert. Non teknisnya apa? Bukan non tenis. Kita tidak lolos ke Piala Dunia, faktornya bukan cuma Kluivert. Gitu. Faktor lain? Bahwa Kluivert harus tanggung jawab jelas karena dia head coach. Tapi faktornya bukan cuma itu. Ada pihak-pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab? Kualitas misalnya kalau kita bicara teknis. Kualitas. Kan kelihatan. Bahwa dengan naturalisasi ini merupakan percepatan melakukan boosting, ya. Bahkan sampai ke babak 4. Tapi di babak ini kelihatan. Apakah itu menjadi sangat menonjol, sangat excellent? Kan enggak. Kan tadi Mbak Mala aja bilang, nggak bisa bikin gol, nggak bisa eksekusi. Ya di situ kelemahannya. Begitu oleh cedera, ada penggantinya dengan segala daya upaya melibatkan juga stakeholder negara, datang Zylstra, datang Milena Jonathan, kan enggak. Karena memang nggak segampang itu. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya apa, Bung? Sehingga tidak bisa. Atau mungkin kita akselerasi untuk mendatangkan pemain-pemain dari luar juga terbilang stagnan, atau mungkin tidak ada proses yang signifikan. Karena pemain yang didapat juga cuma segitu aja kan kualitasnya. Kan kualitas, makanya saya bilang. Kita nggak punya pemain kayak Zidane Iqbal misalnya. Beda. Ricky Kambuaya kita lihat kemain-kemain main keren. Tapi tekanannya kan besar kelihatan. Gitu loh. Memang siapa yang sangat perform excellent sekali? Kan sebetulnya di 2 pertandingan ini nggak ada. Apa yang mempengaruhi itu kalau pertanyaannya kan begitu kan?
Ya bisa aja segala hal termasuk non teknis. Oke. Termasuk yang saya pertanyakan itu. Kok bisa-bisanya tim manajer ngomong itu? Oke. Enggak, itu bukan hal sepele loh. Ya, Oke. betul, Saya betul. baru kali ini momen besar, momentum besar, tapi kok kayak Artinya ruang tunggu yang ruang ganti yang tidak kondusif ini kan sebenarnya permasalahan yang sama ketika waktu STY. saya nggak mau ambil dulu konklusi ruang ganti yang tidak kondusif. Oke. Tetapi seorang tim manajer mengungkapkan itu, mengumbar itu, pertanyaan saya kenapa? Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan selain Bang Toel juga Makanya saya pertanyaan bilang, kita semua begitu ya. Ketika itu Mau cuci terlontar, itu nggak wise gitu loh. Baik, nggak wise. Yang penting kita berharap setelah ini jangan putus harapan. Betul. Masih ada sekali. ya Masih depan. ada masa depan. Indonesia juga timnas kita juga enak nontonnya, juga punya harapan Permainannya yang tinggi untuk timnas Indonesia terus berkembang dan juga terus membaik di kemudian harinya. Terima kasih Bung Toel Terima dan kasih, juga Bang Bang Ucup. Ucup untuk waktunya pada pagi hari ini.